Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ini adalah perkembangan pemikiran Gus Halim lebih rinci lagi, hingga nanti lebih memudahkan. Nah, 3 tahapan pertama itulah yang akan selesai di minggu ini, dan minggu depan itu sudah mulai disampaikan ke desa-desa. Tenaga pendamping profesional bisa memberikan fasilitasi, tapi data by name by address-nya tetap langsung masuk ke desa sesuai dengan Permendes 21 2020 bahwa data SDG desa milik desa. Oleh Gus Halim diminta untuk membuat satu aplikasi sederhana yang tidak ada isian lagi, karena semua isian ada di SDGs desa. Ini adalah penggunaannya. Kenapa perlu dipisahkan? Karena yang menggunakan tidak hanya desa, tapi juga ya tentu saja tenaga pendamping profesional, tapi juga pemerintah daerah dari kecamatan sampai kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat termasuk lintas kementerian. Jadi ketika datanya itu berkaitan dengan bedah rumah, maka kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur itu yang akan bisa membukanya, sehingga bisa mengetahui diletakkan di mana, di RT mana, RW mana, di desa mana. Jadi targetnya pertama, pemetaan awal, ini mencek hasil pendataan SDG desa. Ini terima kasih ini kepada desa-desa dan tenaga pendamping profesional yang memang ada peningkatan yang sangat pesat sejak Gus Halim menyampaikan pertama kali tentang kemiskinan ekstrim ini di tanggal 26 Agustus 2021 kemarin. Jadi ada peningkatan yang sangat pesat, termasuk di wilayah-wilayah Maluku, kemudian Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ini pengisiannya sangat pesat, di samping tentu saja yang ada di Jawa. Jadi mencek hasil pendataan SDG desa, kemudian peta warga miskin ekstrim per kabupaten. Jadi di situ ditunjukkan ya, sudah disusun nanti karena ini sifatnya disampaikan oleh Wapres langsung kepada para bupati gitu. Jadi peta miskin ekstrim per kabupaten, berapa jumlahnya di desa-desa terutama ya. Kalau untuk SDG desa, kecamatan, desa, RT dan RW. Jadi tidak lagi langsung desa, tapi juga sudah merujuk RT dan RW mana, di mana ada jumlah ya, rekap tentang warga miskin ekstrim. Kenapa rekap? Karena yang melihat adalah pihak atas desa, supra desa. Nanti begitu desa, tentu saja tidak rekap, tapi yang versi detail. Kemudian sudah ada rencana anggaran dan PIC. Jadi person in charge atau penanggung jawab dan rencana anggaran sudah ada, sehingga dan rencana anggarannya itu per keluarga dan warga miskin. Jadi bukan global gitu, tapi per keluarga dan warga miskin. Sehingga kalau sampai ada kesalahan, misalnya ya ada penyesuaian, maka penyesuaiannya juga per keluarga atau warga miskin. Saya kira desa tenaga pendamping profesional sudah mulai terlatih bagaimana Monef DD misalnya selalu diisi utamanya oleh pendamping lokal desa di desa atau pendamping desa di kecamatan. Artinya memang kalau ada kesalahan dimulai dari yang paling bawah sehingga presisinya itu tinggi. Nah, setelah ini disampaikan, kemudian ada proses konsolidasi data. Ya. Ini tidak terlalu sulit karena sebetulnya basisnya sudah aplikasi, tinggal diklik saja, setuju atau tidak. Nah, kalau tidak setuju maka perlu diedit. Jangan lupa begitu mengedit, warga tidak paling besar dampaknya. Mengubah dari atribut atau dari sifat-sifat warga tersebut. Kemudian rencana aksi. Pada dasarnya nomor 5, nomor 4 dan nomor 5 itu kan sudah ada di nomor 3.
Jadi nomor 4 dan 5 itu sebetulnya adalah pengecekan di lapangan ya. Tidak hanya oleh desa, tapi kemudian akan di pemerintah daerah itu akan diminta untuk ikut mendampingi, dan ada tim pemerintah pusat jika diperlukan. Jadi ada itu, kemudian ada implementasi. Nah, ini juga inovasi pemikiran Gus Halim yang menarik sebetulnya, karena sebelumnya pemahaman seperti ini belum ada. Jadi implementasi dibagi menjadi 2. Satu, implementasi yang memang sekali jalan selesai. Misalnya membangun bedah rumah, kemudian membangun air minum untuk keluarga miskin ekstrim, jamban, ya. Kemudian infrastruktur ke RT di mana keluarga miskin ekstrim tinggal. Ini sekali dikerjakan selesai. Tapi ada lagi yang sifatnya interaksi sosial, yaitu posyandu kesejahteraan, ya. Kemudian tadi golongan miskin ekstrim pertama yang memang harus selalu diberi asupan kalori harian, ya. Itu tidak bisa sekali selesai, tapi itu akan terus berkelanjutan. Kita ingat salah satu indikator desa tanpa kemiskinan itu, kalau masih ada orang miskin, maka orang miskin itu selalu mendapatkan perlindungan dan bantuan. Itulah gunanya implementasi kegiatan berkelanjutan, asupan kalori harian, cek kesehatan, apalagi yang sudah manula. Makanya ada posyandu kesejahteraan untuk cek kesehatan, kemudian lingkungan yang menenteramkan, karena memang benar bahwa keluarga yang sudah miskin ekstrim, apalagi tadi yang golongan pertama, untuk keluar rumah saja ada tantangannya, tidak hanya fisik misalnya karena sakit-sakitan begitu, tapi psikis untuk bergaul dengan warga desa lainnya. Nah, ini keterampilan supaya tenaga pendamping profesional, kemudian perangkat desa, kepala desa, kemudian mungkin ada kader-kader di desa, kader posyandu yang bisa menangani ini butuh latihan, menangani ya seperti perawat menangani warga yang sakit maupun warga yang berusia lanjut. Kemudian terakhir adalah monitoring. Nah, ini juga mudah monitoringnya. Jadi monitoringnya itu per kegiatan. Misalnya keluarga Kasmi misalnya namanya, atau apa saja keluarga K, itu butuh bedah rumah, yang dibedah adalah dindingnya. Maka kemudian dimonitoring, ketika dinding rumah itu sudah diperbaiki, desa mengklik bagian monitoring bahwa itu sudah dilakukan. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah supaya data itu, karena ini aplikasi yang memang rekap, di kabupaten, di provinsi sampai pusat tahu bahwa bedah rumah untuk dinding itu sudah selesai di sekian ratus ribu keluarga gitu. Dan itu kalau itu sudah selesai satu keluarga, kita yakin bahwa miskin ekstrimnya pasti berkurang. Jadi monitoringnya itu mengklik tagging atau mengklik apa saja tadi rencana aksi. Nomor 5 itu sudah ada rencana aksinya, yang sebetulnya perbaikan dari nomor 3. Nomor 3 diperbaiki di lapangan, di 4 kemudian jadilah nomor 5, dan itu kemudian masing-masing itu tinggal diklik lagi apakah itu sudah ada, ya, sudah dijalankan seperti itu.